Yo, here we go. Resmi sudah, Marc Marquez akan mendampingi Francesco Bagnaia untuk 2 musim ke depan di Ducati Lenovo atau Ducati Factory untuk musim 2025 dan juga musim 2026 guys. Ya udah nggak heran kalau Ducati bakal lebih memilih sosoknya Marc Marquez ini ketimbang Jorge Martin. Tapi emang segala dari matanya Jorge Martin nggak bisa bohong, dia kayak kecewa dan cukup sedih dengan keputusan Ducati. Ya bayangin aja 2 musim udah kerja keras mati-matian dan di musim ini dia bisa menjadi pimpinan klasemen. Tahu-taunya ditikung sama Marc Marquez cuy. Apa gak sakit tuh? Ya pasti kita misalkan ada di posisinya si Jorge Martin ya mau nggak mau ya kita pasti bakal ngerasa hal seperti itu juga meskipun kita nggak bisa berkehendak dengan apa yang sudah terjadi. Karena semua keputusan memang ada di tangan dari Ducati. Kalau melihat peluangnya sih, kalau dari pendapat gue pribadi ya guys ya, untuk opini gue pribadi antara Marquez dan juga Jorge Martin, misal kita mengaca kepada performa race-nya di 7 balapan awal, itu gue rasa mereka punya performa yang sama rata, 11-12 sama-sama kenceng. Hanya saja untuk soal penarik sponsor, itu tentu saja Marc Marquez yang paling tinggi. Jadi ya gue rasa Ducati memang harus memutuskan hal seperti itu karena banyak banget faktor yang dipertimbangkan. Nggak hanya ngejar titel saja tapi juga harus ngejar sponsor. Karena kalau balapan nggak ada sponsor ya percuma, kita dananya dari mana kan. Jadi gue rasa itu merupakan keputusan yang ya lumayan tepat meskipun cukup menyakitkan bagi Jorge Martin dan juga para fansnya Jorge Martin. Tapi tenang aja guys ya, selama Jorge Martin gabung sama Aprilia gue yakin dia pasti bisa fight banget di barisan depan. Apalagi Aprilia itu memang dalam posisi berkembang dan udah mau ngimbangin Ducati untuk kecepatannya, tinggal dikasih sentuhan terakhir aja mungkin Ducati bakal sangat kenceng cuy. Oke, sekarang kita foto Kim Pedro Acosta dan Marc Marquez masuk di posisi keempat. Oh ya, ini gue pakai mod dari racedepartment.com. Ini modnya garapan dari Bro Zaki Akbar. Seperti biasa kita ngejajal mod keren-keren yang ada di forum situ cuy. Dan sekarang kita akan mencoba menyusul Marc Marquez Real yang ada di Ducati Grace ini. Memasuki turn 1 San Donato, kita mencoba light braking. Oke, Jorge Martin Marquez itu kan pokoknya Pecco Martin Marquez di MotoGP kayak ya benar-benar menjadi pembalap yang selalu hadir di barisan depan. Kadang guys ya, gue ngerasa kayak si Marquez ini, kemudian Jorge Martin, sama si Pecco Bagnaia itu kayak gue ngelihat sosoknya Fantastic Four era dulu. Nah sekarang mulai kebentuk lagi. Kalau mungkin bisa gue pilih yang bakal menjadi Fantastic Four era saat ini, itu yang pertama tentu saja Pecco Bagnaia, kemudian Marc Marquez, Jorge Martin dan juga Pedro Acosta. Itu gue rasa adalah 4 riders yang memiliki kriteria untuk bisa dikatakan sebagai Fantastic Four era modern. Bukan karena apa ya, karena emang mereka tuh kayak bisa selalu fight di barisan depan. Dan di 7 balapan ini kita selalunya melihat mereka berempat itu selalu fight di barisan depannya. Meskipun kadang beberapa di antara mereka ada yang mengalami insiden, tapi itu wajar sekali. Oke, kita ada collision sama Jorge Martin dan kita dikasih peringatan sepertinya. Oh enggak cuy. Dan di musim ini juga menjadi musim yang gue rasa titik balik MotoGP menjadi lebih ramai lagi. Menjadi kembali ramai dan kembali memperbanyak peminatnya. Setelah beberapa tahun mereka penontonnya drop banget karena emang Rossi pensiun dan itulah bintang dari MotoGP. Tapi saat ini sudah ada ya kemungkinan ada Fantastic Four yang baru ya. Seperti yang udah tadi seperti Pecco Bagnaia, Martin Marquez dan juga Pedro Acosta. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin juga nanti persaingan antara Pecco dan juga si Marc Marquez di oh my god, kita kepental cuy. Jadi misalkan kita ngomongin soal Pecco dan juga Marquez buat next season, kan mereka bakal satu garasi. Nah guys, ini mereka berdua tuh sama-sama bintang, sama-sama seorang juara dunia, sama-sama pembalap hebat, sama-sama pembalap yang bisa menguasai barisan depan. Nah guys, gue takutnya kejadian di garasi Yamaha tahun 2008, 2009, 2010 itu gue takutnya terulang lagi karena mereka sama-sama mental juara. Dan ini di tahun ini Marquez dan juga Pecco Bagnaia sama-sama mental juara. Apalagi si Marquez 8 kali juara, ada Pecco 2 kali juara dunia. Apa enggak nanti bakal ada clash
misalkan ada, itu pasti bakal seru banget. Gue rasa ini menjadi hal yang patut diperhitungkan dan juga ditunggu-tunggu nanti di next season. Bayangin aja mereka berdua antara Peko sama Marquez itu mengalami insiden seperti lagi Lorenzo Rossi 2008. Itu pasti bakal seru banget dan menambah pamornya MotoGP. Bayangin, Peko Marquez battle buat barisan depan selalunya di tiap tahun, di setiap balapan, dan ada momen ketika Peko Marquez bersenggolan crash, akhirnya fansnya maki-makian. Itu yang kita tunggu, itu yang bikin seru di MotoGP. Pokoknya gue nggak sabar banget buat next season, kira-kira seperti apa persaingan di kelas MotoGP. Terutama bagi Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Dan pastinya ngomongin soal sponsor, kan biasa ada sponsor dari bawaannya pembalap. Nah, ada kemungkinan besar nanti Marquez di next season itu bakal memiliki perubahan sponsor. Yang pertama sih yang jelas dari minuman energi, yang mana Marquez yang disuplai sama Red Bull dari beberapa musim belasan tahun lamanya, akhirnya mungkin Marquez bakal pindah ke Monster Energy. Itu ada kemungkinan. Terus juga untuk beberapa produk pasti bakal keganti dari kacamata mungkin ya, yang semula Oakley ke Carrera. Jadi gue rasa nanti banyak banget hal yang berubah dari seorang Marquez, terutama dari sponsor minuman energy drink dari Red Bull ke Monster Energy. Itu pertama kali yang bakal lihat si Marquez bakal menggunakan logo sponsor minuman energi baru selain Red Bull, dan itu sangat wah juga pastinya. Pokoknya kita bener-bener ngerasa enggak sabar buat next season. Pasti bakal lebih seru lagi persaingan di... Astaga, terjatuh kita kawan-kawan. Gue lupa deh saking aslinya kita ngobrol soal Marquez, tahu-taunya kita kurang fokus nih di gameplaynya. Terjatuh kan? Oke lah, nggak apa-apa. Yang jelas saat ini udah kembali di barisan dan ya, let's see apakah kita bisa merebut kembali tempat kedua atau mungkin justru sebaliknya. Dan kita sedang diinvestigasi karena ada kalau sedang ngasih Raul Fernandez pergantian dari segi kiri dan Luca Marini di depan kita cuy. Oke, Luca Marini sebagai rider Honda ini tumben banget di barisan tengah top 10 cuy. Oke, kita agak melebar kembali ke racing line. Kita kembali fokus menyusul Luca Marini ya di putaran selanjutnya. Dan Jorge Martin, ya gue rasa keputusan yang bijak juga untuk Martin. Dia kayak seakan-akan tuh mempertegas. Karena dia pernah berkomentar di satu wawancara bahwa dia menyatakan dia tidak ingin lagi untuk berada di tim satelit. Makanya Jorge Martin sebisa mungkin bakal dapetin kursi pabrikan. Oke, Luca Marini kita overtaking dari sebelah kanan dan di ujung dari main straight. Marc Marquez mampu menyusul juga. Marco Bezzecchi di San Donato Corner. Nice sekali dan kita diinvestigasi. Jadi kerasa Jorge Martin masih ada peluang buat dia bertarung di barisan depan, apalagi dia lagi bagus-bagusnya. Dan ya, tinggal tunggu beberapa waktu aja Jorge Martin sama Aprilia bakal nyatu cuy. Gila, kita kena 2 kali peringatan langsung cuy. Yang pertama kontak, terus yang kedua limit, dan sekarang kita mengantongi 3 kali peringatan track limit loh ini. Oh ya, ngomongin soal MotoGP 24 ini fisiknya setelah beberapa kali update, ini kalau nggak salah udah update keempat ini, gue rasa ya fisiknya bagus-bagus banget. Apalagi AI-nya yang semakin kompeten. Kita masih menggunakan adaptive AI dan ini AI-nya nyesuaiin sama performa kita, performa playernya. Kalau kita kenceng ya mereka bakal ngimbangin. Nggak tahu ini kita pakai level AI-nya tuh sekitar level berapa, tapi yang jelas saat ini kita pakai level adaptif yang mana AI bakal menyesuaikan performa tiap masing-masing playernya. Dan sekarang kita mau nyusul tempat ke-8 ya kayak udah ngos-ngosan banget cuy. Espargaro sama Vinales sekarang lagi di depan kita. Oke, last sector, last chicane, turn 13, 14, kemudian menuju last corner. 1 lap lagi tersisa untuk GP Italia. Hari ini Marquez tengah menguji Ducati pabrikan untuk pertama kalinya. Terciduk dia untuk menguji Ducati Lenovo lebih awal. Tapi guys ya, ternyata Marquez hanya butuh 7 balapan saja di tim satelit Ducati Gresini untuk bisa merebut tempat kursi pabrikan Ducati Lenovo. Gokil nggak tuh? Hanya 7 balapan saja, Marc Marquez langsung masuk di Ducati pabrikan. Kasihan Jorge Martin. Oke, kita mengantongi 1 peringatan limit lagi, nggak masalah.
Masih ada satu slot yang kosong. Oke, sekarang battle untuk posisi 8 antara Marquez dan juga Espargaro akan terjadi saat lagi. Langsung saja kita bersiap-siap masuk, tapi masih belum bisa. Cukup sampai celah yang akan kita masuki. Kemudian exit corner. Turn kelima menuju turn ke-6. Entry kembali. Oke, hati-hati. Casanova corner kemudian. Oke, nampaknya Espargaro melebar setelah dia bermanuver untuk mengovertake Maverick Vinales. Oke, hati-hati guys. Dan sekarang Espargaro kembali menyusul, hati-hati. Oke, turn ke-9. Astaga, leg limit lagi. Track limit dan kita dikasih hukuman long lap penalty. Apakah bisa kita masuk ke LLP? Oh ya bisa, kan ada LLP di turn ke-12 guys. Ya kita bakal coba masuk ke area jalur long lap penalty. Gila sih, kita udah lap terakhir udah masuk di posisi ke-8 malah dikasih hukuman cuy. Oke lah, kita jalanin aja. Semoga kita bisa serve dan nice, akhirnya LLP kita bisa melewati. Dan jujur, LLP di MotoGP 24 itu lebih mudah ketimbang di MotoGP 23 dan sebelumnya. Dan sekarang di last corner, Marc Marquez terpaksa di posisi ke-9 saja. Setelah dia crash, terus dikasih hukuman oleh penalti, dan saat ini kita mentok di posisi ke-9 saja. Oke, Marco Bezzecchi di belakang menyusul tapi tidak sampai. Nice. Marc Marquez Ducati pabrikan. Ini pokoknya bener-bener gue gak sabar nih guys ya. Bener-bener gak sabar dengan persaingan nanti di next season. Marquez versus Pecco Bagnaia itu pasti akan terjadi, itu bakal seru sekali. Kira-kira gimana guys soal Marquez sama Pecco untuk next season? Kira-kira gimana opini kalian untuk persaingan di musim depan? Kira-kira siapa nih yang bakal meraih titel juara dunia antara Pecco dan juga Marquez ya? Kalau dari gue pribadi itu cukup berat memilihnya, tapi gue bakal pilih Pecco Bagnaia karena dia lagi masih masa-masa panasnya untuk bisa bersaing di barisan depan. Kalau Marquez kayaknya udah mulai cukup ngerasa puas lah dengan hasil yang udah diraih. 8 kali juara dunia, tapi lihat sih aja apa yang akan terjadi di next season.